Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, marilah kita melanjutkan belajar kita mengenai tanaman padi. Hari ini kita yang akan bahas adalah morfologinya. Jadi, sebagaimana tanaman pada umumnya, mempelajari morfologi tanaman padi itu dibagi dua biasanya, yaitu vegetatif dan generatif. Jadi nanti kita fokus pembicaraannya itu apa saja yang terjadi ketika tanaman padi dalam fase vegetatif dan apa saja yang terjadi ketika tanaman dalam fase generatif. Secara garis besar, apa yang terjadi di dalam fase vegetatif itu adalah pembentukan akar, batang, dan daun. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, sepertinya fase vegetatif itu adalah saat dimana tanaman memperbesar batang tubuhnya. Itu sedangkan pada fase generatif itu yang terjadi adalah pembentukan malai bunga, ya, bunga padi disebut malai, sampai kemudian nanti dipanen. Kita perhatikan satu persatu secara lebih detail. Yang pertama kita pelajari dulu akar tanaman padi, ya. Gambar yang ada di sini itu sebenarnya adalah gambar pada praktikum mahasiswa di tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa akar tanaman padi itu sehat. Akar tanaman padi yang sehat itu warnanya putih. Jadi akar yang berwarna putih itu dia sedang aktif bisa menyerap unsur hara tanaman beserta air. Tuh. Nah, kita lihat tentang gambar rambut akar, ya. Jadi gambar ini adalah potongan melintang dari akar tanaman padi. Nah, di dalam potongan melintang itu ada yang bagian tengah itu adalah saluran yang mengangkut air ke daun. Saluran yang mengangkut air ke daun. Ini adalah bagian yang tengah di sini ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu akar yang sehat itu mempunyai yang namanya rambut akar. Nah, guna rambut akar itu apa? Guna rambut akar itu adalah untuk pengambilan unsur hara dan air. Ya, jadi ini rambut akar. Ya. Nah, perhatikan rambut akar ini terhubung dari yang bagian bulu seperti bulu ini ke tengah. Ya, jadi kalau Anda perhatikan rambut akar itu fungsinya semacam memperluas permukaan akar, karena jika seandainya tidak ada rambut akar maka permukaan akar hanya lurus di sini. Ya, tetapi kalau ada bulu akarnya maka permukaan akarnya menjadi lebih luas begini. Ya, permukaan yang lebih luas itu menyebabkan kontak dengan larutan air tanah menjadi lebih tinggi. Ini gambar detail dari rambut akar. Ya. Di sini ada butir-butir tanah, ya, partikel-partikel tanah ini. Nah, ini digambarkan oleh butir-butir ini.
Anda perhatikan bahwa bulu akar atau rambut akar ini mampu menyelinap di antara butir-butir akar. Nah, sehingga kalau seandainya tidak ada rambut akar, akar itu hanya di sini, maka dia tidak bisa menyerap eh, larutan tanah yang berada lebih jauh dari itu. Jadi Anda mendapat gambaran betapa pentingnya rambut akar pada tanaman padi. Nah, rambut akar tanaman padi umumnya berumur pendek. Saya ulang, rambut akar umumnya berumur pendek. Ya, jadi sebentar ini sudah mati, dan apabila sudah mati maka yang tadi di sini ya, gambar-gambar ini warnanya menjadi tidak putih seperti ini, tetapi coklat. Ya, jadi akar yang sudah berwarna coklat, apalagi hitam, itu sudah mati kalau hitam. Kalau coklat itu sudah tua, seperti itu. Saudara, pertumbuhan akar pada saat pertama kali berkecambah itu yang tumbuh adalah akar tunggang. Jadi kalau kita mengenal ya tanaman padi itu akar serabut, maka sebenarnya tanaman padi itu mempunyai akar tunggang, tetapi itu tidak berfungsi lama, sebentar digantikan fungsinya oleh akar-akar, oleh serabut itu. Ya, jadi tahapan-tahapan ini menggambarkan bagaimana proses pertumbuhan tanaman padi. Berikutnya ini adalah proses pembentukan akar dari waktu ke waktu, ya. Semakin ke kanan dari waktu ke waktu. Ini mulanya saat baru saja berkecambah, kemudian sudah keluar 3 daun dan keluar 4 daun, ya. Biasanya pada saat keluar 4 daun inilah tanaman sudah bisa dipindah ke lapangan, dipindah dari pembibitan ke lapangan, ya. Jadi ini gambar menjelaskan tentang pertumbuhan akar dari waktu ke waktu. Nah, yang tadi saya sebut sebagai akar lembaga ini akar lembaga, ya, itu hanya bisa hidup biasanya lamanya 1 bulan. Setelah itu mati dan digantikan oleh akar-akar serabut ini. Makanya tanaman padi itu dikenal dengan tanaman berakar serabut. Gambar ini menunjukkan penyebaran akar tanaman padi pada lahan sawah. Anda perhatikan bahwa untuk tanaman padi sawah ada 3 lapisan penting. Yang pertama itu air genangan, yang kedua itu lumpur, yang ketiga itu di bawahnya cadas. Nah, untuk sawah, cadas ini fungsinya sangat penting. Karena apa? Cadas ini fungsinya untuk menahan gerakan air ke bawah. Ya, air ke bawah tertahan di sini oleh cadas sehingga tidak terus mengalir ke bawah dan terciptalah suatu genangan. Jadi lahan sawah itu berbeda dengan lahan pertanian pada umumnya, yaitu pada lahan sawah di situ harus terdapat yang namanya lapisan cadas yang berfungsi sebagai mangkok untuk menahan gerakan air ke bawah supaya tercipta genangan di atasnya. Anda perhatikan di sini bahwa pertumbuhan akar ini terkonsentrasi di lapisan lumpur, yaitu lapisan olah.
sedikit sekali akar yang mampu menembus cadas, ya, sedikit sekali. Sehingga sebaiknya apabila kita memberikan pupuk, maka berikanlah pupuk itu di sini, masuk ke lumpur. Pupuk jangan hanya diberikan di air, jadi pupuk harus masuk ke daerah lumpur. Mengapa? Oleh karena konstruksi dari lahan sawah seperti ini. Nah, kemudian penyebaran akar itu tergantung dari ini, kedalaman lapisan olah, gerakan air ke bawah, jumlah udara di dalam air, jenis pengairan, dan penempatan pupuk. Semua ini mempengaruhi pertumbuhan akar. Jadi saya ambil contoh, misalnya gerakan air ke bawah. Jadi yang dimaksud gerakan air ke bawah adalah meresapnya air dari atas ke bawah. Jadi ini air itu meresap. Kalau air bisa menembus cadas sampai ke sini, berarti gerakan air ke bawahnya semakin banyak. Jika demikian, maka akar ini ya bisa tumbuh semakin ke bawah juga, semakin menyebar. Itu yang dimaksud dengan gerakan air ke bawah. Ya. Kemudian penempatan pupuk, misalnya jika penempatan pupuknya tersebar di daerah sini saja, maka pertumbuhan akar pun juga akan hanya tersebar di daerah di mana pupuk diletakkan. Oleh karenanya pupuk diusahakan tersebar merata di seluruh lahan sawah. Ini gambar ilustrasi untuk menunjukkan perkembangan akar dari waktu ke waktu. Ya, jadi ini umur 30 hari, ini umur 60 hari, dan ini pada saat berbunga. Jadi Anda lihat bahwa intinya yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa pertumbuhan ini seimbang dengan ini, ya, pertumbuhan bagian atas tanaman seimbang dengan pertumbuhan bagian bawah tanaman, yaitu akar. Kemudian berikutnya tentang batang tanaman padi. Ya, batang padi. Kita tahu bahwa batang padi itu berruas-ruas. Ya, ada ruas-ruas. Kemudian berongga seperti pipa, bulat. Ya. Kemudian ada keteraturan, yaitu bahwa semakin ke atas itu semakin panjang ruasnya. Jadi kalau pada gambar ini misalnya ruas teratas ini adalah ruas terpanjang dan ruas terbawah adalah ruas terpendek. Jadi itu keteraturan yang ada pada batang tanaman padi, yaitu saya ulang, semakin ke atas ruasnya semakin panjang. Jadi ini gambar tanaman padi, ilustrasi gambar tanaman padi yang saya perbesar ya. Jadi Anda perhatikan bahwa ruas 1, ruas 2 dan seterusnya sampai ruas 5
yaitu bahwa ruas yang paling atas tadi terpanjang dan ruas paling bawah itu terpendek. Jadi ini tadi karakternya, bahwa dia itu berungga-rungga, ya, berungga-rungga, bulat. Nah, tinggi tanaman padi itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan tanaman. Faktor genetik ini misalnya varietas padi, ya, varietas padi. Faktor lingkungan misalnya ini kesuburan tanah. Makanya kalau tanah tidak subur itu biasanya perlu dipupuk untuk mendapatkan tinggi tanaman yang lebih baik. Kita tanam jenis-jenis varietas tertentu untuk mendapatkan tinggi tanaman yang diinginkan. Cara mengukur tinggi tanaman itu ini diukur dari permukaan tanah, kemudian daun dipelirit ke atas sampai dengan ujung daun tertinggi. Ya, jadi kalau misalnya kita mengukur tinggi tanaman umur 2 minggu setelah tanam, itu dari permukaan tanah lumpur itu, kemudian daun dipelirit ke atas sampai titik tertinggi dari ujung daun, itulah tinggi tanaman padi. Dan itulah memang kesepakatan yang ada pada para ilmuwan padi di seluruh dunia. Jadi kalau di logika sebenarnya itu yang diukur adalah panjang daun, karena titik tumbuh dari tanaman padi yang asli pada umur-umur awal itu masih berada di dalam tanah. Nah, untuk di Indonesia tanaman padi yang dibudidayakan itu tingginya berkisar antara 20 sampai 120 cm. Itu yang ada di Indonesia. Nah, kemudian buku adalah ini disebut buku. Saya ulang ya, buku tuh ini. Di antara dua buku ini disebut ruas. Jadi buku itu adalah letak duduk daun. Jadi setiap buku terdapat satu daun. Kemudian di setiap buku itu terdapat tunas. Hanya masalahnya tunas itu mampu tumbuh menjadi anakan baru atau tidak, ya. Kemudian kita lihat ini gambar. Umumnya ada 4-6 ruas, lebih dari 1 cm pada saat panen. Jadi ini gambarkan 5, tapi di sini ditulisnya 4-6 ruas. Semakin panjang ruas, maka tanaman akan semakin roboh. Ini ya, semakin panjang semakin gampang roboh. Oleh karenanya kita tidak berharap mempunyai tanaman padi itu terlalu tinggi. Tingginya tanaman padi itu biasanya disebabkan oleh ruas-ruas ini yang terlalu panjang. Nah, itu bisa dikelola melalui teknik budidayaannya, ya. Misalnya kedalaman genangan air, ya. Kalau tanaman digenangi terlalu dalam, biasanya ruas ini terus menjadi lebih panjang, meningkat. Tetapi kalau tanaman diberi genangan yang sedikit, ruas ini biasanya menjadi lebih pendek, ya. Tanaman yang pendek itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih tahan terhadap angin, tidak gampang rebah. Kemudian ini tanaman-tanaman yang rapat, mendung cuacanya, kemudian terlalu banyak dosis pupuk nitrogen, ya, kemudian panas, suhu tinggi, itu mengakibatkan bertambah
meningkatnya panjang ruas. Jadi saya ulang, hal ini menyebabkan panjang ruas meningkat. Ya, ini meningkat. Seperti itu. Jadi rapat, tanaman terlalu rapat ini berkaitan dengan jarak tanam. Ya, yang ini berkaitan dengan jarak tanam. Jarak tanam. Ya, ini berkaitan dengan cuaca. Ini dengan pupuk. Ya, itu bisa menyebabkan tinggi tanaman menjadi lebih pendek ataupun lebih tinggi. Nah, tanaman padi itu seperti tadi saya katakan beranak. Ya, pada gambar seperti ini menunjukkan bahwa ada cabang-cabang yang kemudian cabang-cabang itu, tunas-tunas itu disebut sebagai anakan. Ya, nah, anakan tanaman padi itu ada yang disebut anakan primer, sekunder, tersier. Nah, itu. Nah, gambar ini mengilustrasikan tentang posisi dari masing-masing anakan itu tadi. Ya. Yang disebut P ini anakan primer. Yang disebut S ini anakan sekunder. Kemudian disebut T ini anakan tersier. Jadi primer itu anakan pertama. Mengapa pertama? Anda perhatikan bahwa primer ini langsung berhubungan dengan batang utama M, ya. Batang utama itu mother. Sekunder itu munculnya dari anakan primer. Tersier munculnya dari anakan sekunder. Jadi konstruksi dari sistem menganaknya tanaman padi itu seperti ini. Ya, saya ulang. Kalau muncul dari batang utama itu disebut primer. Kalau muncul dari anakan primer disebut sekunder. Ya. Kalau muncul dari anakan sekunder disebut tersier dan seterusnya. Demikian pola menganak pada tanaman padi. Nah, jumlah anakan, jadi ini digambarkan sebagai ada varietas padi yang umurnya itu short, medium, sama long. Nah, ini umurnya ini. Short itu sekitar 100 hari, medium itu sekitar 130 hari, sedangkan long itu sekitar 170 hari. Anda perhatikan bahwa meskipun berbeda umurnya, ya, jadi meskipun ini berbeda umurnya, tetapi selalu fase-fase pertumbuhan tanaman padi itu sama. Selalu fase-fase pertumbuhan tanaman padi itu sama, yaitu yang ini jumlah anakan maksimum, kemudian ini berbunga. Ya, angka-angka ini 2, 5, 10, berapa? 8 itu menunjukkan 6 ya, bukan 8. Jadi saya ulang, 2, kemudian 5, 10, 6 itu adalah menunjukkan jumlah anakan. Jadi di sini misalnya jumlah anakannya 10, di sini jumlah anakannya 5. Jadi Anda perhatikan, semula hanya 2, bisa mencapai 10 jumlah anakannya. Tetapi kemudian dia berkurang lagi hanya menjadi 6. Mengapa? Ada beberapa anakan yang mati. Mengapa mati? Karena terjadi persaingan yang kuat. Ya, di sini ada persaingan yang kuat antara
masing-masing anakan, dan anakan-anakan yang tidak tahan bersaing dia akan mati, tinggal 6 saja yang hidup di sini. Ya, jadi itu. Nah, pertanyaannya adalah anakan primerkah yang akan mati, sekunderkah yang akan mati, atau tersierkah yang akan mati? Silahkan di logika ya. Gambar ini membandingkan adanya dua varietas yang berbeda. Pertama, varietas tradisional yang mana karakter tumbuhnya tinggi, ya, tall, itu tinggi, itu tradisional. Dan yang kedua, varietas yang intermediate, agak apa namanya, pendek, dwarf itu pendek. Nah, kita lihat bagaimana pola menganaknya dari masing-masing dua jenis varietas ini. Pada varietas yang tradisional, ini, maka jumlah anakannya ini. Sedangkan pada varietas yang pendek, maka jumlah anakannya ini. Nah, berbeda kan? Jadi dimulai sama-sama 2, tetapi kemudian yang berbeda ini menjadi 14 sementara yang di atas hanya 7, dan ini menjadi 10 sementara yang di atas hanya 4. Jadi dengan demikian maka produktivitas dari ini itu lebih tinggi dibandingkan yang ini. Mengapa? Ya karena ini jumlah malai yang ada pada varietas yang pendek itu jauh lebih tinggi dibanding jumlah malai pada varietas yang. Nah, untuk hal demikian ada suatu istilah yang disebut dengan anakan produktif. Yang disebut dengan anakan produktif ini. Ya, saya ulang. Persentase anakan produktif. Jadi persentase anakan produktif adalah jumlah dari panikel atau bunga yang dihasilkan dan dibagi jumlah dari anakan yang dihasilkan. Jadi dalam kasus ini maka persentase produktifnya adalah 10 dibagi 14 ya, kali 100%. Seperti itu. Sedangkan pada yang di sini persentasenya itu adalah ya ini dibagi ini, ya ini kan kali 100%. Maka kita lihat angkanya ya, yang di sini 57%, yang di sini 71%. Nah, varietas yang bagus itu lebih bagus, yang persentasenya tinggi ini lebih bagus ya. Jadi itu mengenai anakan produktif. Berikutnya kita membahas mengenai daun ya. Helai daun dari tanaman padi. Apabila kita lihat ya, helai daun ada bagian-bagiannya, upih daun, lidah daun. Kita lihat fungsi-fungsinya. Helai daun itu ukurannya berbeda-beda. Yang terpanjang tadi teratas sudah saya sampaikan ya, yang terpendek itu daun bendera ya, daun bendera. Nanti kita lihat daun bendera itu apa. Daun bendera itu adalah daun yang letaknya paling atas. Nah, ini misalnya gabah buah, maka ini adalah daun bendera yang letaknya paling atas ya. Itu biasanya
terpendek, terlebar. Dan sudut daun bendera ini bisa sebagai penciri varietas. Maksudnya apa? Maksudnya sudut daun bendera itu ada yang ngepleh ke bawah, ya, ada yang tegak ke atas gini. Ini bisa menjadi penciri varietas. Ini yang tadi yang disebut bagian-bagian daun. Ya, jadi helai daun itu ini, ya, dan seterusnya. Ya, bagian-bagian daun kita perbesar. Ini helai daun, ini berklorofil, ya. Ini helai daun, warnanya hijau. Mengapa hijau? Karena berklorofil. Nah, ciri-ciri dari bagian tanaman yang mempunyai klorofil itu ya untuk fotosintesis. Kemudian yang ini pelepah daun, ya. Pelepah daun fungsinya itu untuk membantu menopang batang padi supaya kuat, tegak, menopang seluruh bagian tanaman. Anda bayangkan seandainya tidak ada pelepah daun, maka tanaman padi itu tidak kuat menopang seluruh bagian tanamannya. Nah, di antara helai daun dan pelepah daun itu ada bagian perbatasan, yang mana di bagian perbatasan itu terdapat, maksudnya perbatasan itu perbatasan helai daun dan pelepah daun. Di sini terdapat yang namanya lidah daun, yang namanya kolar, yang namanya telinga daun, ya. Nah, jadi ciri khas dari tanaman padi itu adanya telinga daun. Semua famili Gramineae atau rumput-rumputan itu punya ini, tetapi hanya padi yang punya telinga daun. Ya, hanya padi yang punya telinga daun. Jadi kalau Anda ditunjukkan suatu tanaman Gramineae, apakah itu tanaman daun padi atau bukan, Anda cari apakah ada ininya tidak. Kalau ada ini berarti itu adalah daun tanaman padi. Itu sebagai pembedanya. Kemudian lidah daun ini fungsinya apa? Lidah daun itu fungsinya menahan gerakan air, misalnya air hujan, supaya tidak masuk ke celah-celah antara jerami dengan pelepah daun. Sebab air yang sampai bisa masuk di celah antara jerami dan pelepah daun itu bisa membahayakan tanaman karena letaknya, posisi di situ sangat lembab. Jadi antara pelepah daun dengan jerami itu sangat lembab, sedangkan banyak penyakit terutama itu yang menyukai tempat-tempat yang lembab. Nah, jadi fungsi lidah daun ini untuk mencegah jangan sampai air yang mengalir dari luar itu bisa masuk menyusup ke celah-celah antara pelepah daun dan jerami padi. Sekarang tentang malai, ya. Jadi malai ini kita bahas. Inilah hasil yang diharap-harapkan oleh para petani menanam padi. Petani menanam padi itu yang diharapkan adalah mendapatkan malai yang besar, panjang, dan jumlahnya banyak per meter persegi. Malai itu sebenarnya adalah ruas buku terakhir batang sebagai sumbu utama.
Ya, jadi kalau kita lihat morfologi tanaman padi dari batang, dari bawah ke atas sampai pucuk itu kan hampir tidak bercabang ya. Yang di paling ujung atas itu diakhiri oleh malai ini. Maka di sini dikatakan bahwa malai itu adalah ruas buku terakhir dari batang padi. Nah, malai ini bercabang-cabang ya. Jadi malai ini bercabang-cabang. Cabangnya bisa antara 30 sampai 70 jumlahnya. Yang dimaksud ini. Jadi malai ini bisa bercabang-cabang, jumlahnya bisa sampai 30 ya cabang. Ini utamanya, malai utama. Ini cabang-cabang ini dimaksud dengan kalimat bercabang-cabang, jumlahnya bisa 7 sampai 30 cabang. Nah, dalam penelitian padi sering panjang malai itu diukur. Ya, panjang malai itu menjadi salah satu parameter diukur. Cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya diukur dari pangkal yang paling sini sampai ke ujung yang terpanjang. Jadi cabang-cabang ini ditelanggupkan kemudian diukur yang paling panjang, itu disebut sebagai panjang malai. Nah, panjang malai itu dikelompok-kelompokkan ya, disebut pendek jika demikian, disebut panjang jika demikian. Parameter lain yang biasa diukur dalam penelitian padi itu adalah tentang kepadatan malai. Kepadatan malai itu apa? Perbandingan. Kepadatan malai itu perbandingan jumlah bunga dengan panjang. Jadi kalau demikian satuannya ini panjang itu cm, ini jumlah bunga, yaitu disebut kepadatan malai. Pada tanaman padi, varietas padi yang produksinya tinggi, ini kepadatan malai per sentimeternya sangat tinggi dibandingkan varietas padi yang produksinya rendah. Ini disebut komponen produksi. Nah, sekarang mari kita lihat secara lebih detail tentang ilustrasi gambar malai ini. Jadi pada gambar terlihat ini lambang-lambang yang menjelaskan kondisi gabah dari sini. Jadi kalau ini misalnya seperti itu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini maksudnya apa? Hari ke-1 sampai ke paling bawah, hari ke-1 sampai yang paling bawah hari ke-7. Jadi hari ke-1 itu adalah hari yang pertama muncul dibandingkan dengan gabah yang munculnya pada hari ke-7. Maka kalau kita perhatikan pada bulir malai ini, yang pertama kali muncul adalah ujung, ya kan? Ini pertama kali muncul. Sedangkan pangkal ini paling lambat munculnya. Oleh karena itu, dia karena muncul paling belakang, maka ada kemungkinan gabah yang letaknya di pangkal itu ada yang tidak membuka artinya nanti dia tidak bisa terbuahi, tidak gabuklah, kopong seperti itu. Anda perhatikan bahwa dengan memperhatikan gambar ini, maka gabah yang paling mentes, yaitu yang terisi penuh, yang hitam, itu sekitar di sini. Nah, teori ini sepertinya sama dengan teori pada buah-buah lainnya, yaitu bahwa biji yang baik untuk digunakan benih itu adalah yang di bagian tengah. Ya, yang di bagian tengah. Yang terlalu ujung nggak baik, terlalu pangkal nggak baik. Pada pepaya juga kan begitu. Nah, sepertinya pada padi juga seperti itu. Nah, mengapa demikian? Itu berkaitan dengan ya ini tadi,
lamanya dia membuka kesempatan harinya untuk mengalami pembuahan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi tentang kepadatan Malay sudah ya, kepadatan Malay. Kemudian ini keterangan-keterangan, bulir-bulir pada ujung membuka lebih dahulu, jadi yang di ujung itu membuka lebih dahulu, paling ujung yang di atas tadi membuka lebih dahulu ya. Terus berikutnya bulir-bulir terbawah membuka paling akhir, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ini varietas unggul itu biasanya mempunyai jumlah butir antara 100 sampai 120 butir per Malay. Jumlah butir dihitung. Seperti itu. Kita lanjutkan sekarang mengenai bunga padi. Jadi bunga padi itu dikatakan tidak mempunyai perhiasan, maksudnya tidak mempunyai mahkota bunga. Karena tidak mempunyai mahkota bunga, maka bunga padi itu tidak mengandung keindahan. Ya, tidak seperti bunga yang biasa di taman itu mempunyai mahkota atau perhiasan bunga sehingga indah dipandang mata. Kemudian berkelamin dua, jadi ada jantan dan betina dalam satu bunga, dalam satu tangkai bunga. Ada sejumlah benang sari ya, tangkai sarinya tipis dan bisa melambai-lambai. Kepala sarinya berbentuk kantong berisi serbuk putih dengan dua tangkai putih dan seterusnya ya. Ini karakter-karakter dari bunga padi. Nah, marilah kita sekarang melihat gambar ilustrasi bunga padi ini. Jadi ini adalah gambar bulir padi. Gambar bulir bunga padi itu terbungkus oleh sekam. Ada dua sekam. Yang pertama ini disebutnya sebagai palea, dan sekam kedua yang kecil ini disebutnya sebagai lema. Palea disebut juga sebagai superior, sedangkan lema inferior. Oleh karena disebut superior, maka ukuran dari palea itu jauh lebih besar dibandingkan lema. Ya, jadi palea lebih besar, itu sekam. Kedua, bunga padi itu mempunyai 6 kepala sari ya, mempunyai 6 kepala sari. Nah, ini ada kepala sari, kemudian ini tangkai sarinya ya, keduanya disebut sebagai benang sari. Itu namanya saja benang sari, maka di dalam kepala sari ini terdapat berjuta-juta polen sel jantan ya, tercatat juta sel jantan. Nah, sel betina di sini. Nah, betina di sini. Nah, ini kepala putihnya. Ada dua kepala putih. Ya, fungsi kepala putih itu menangkap polen yang jatuh, kemudian membuahi bunga betina ini, ya, dan seterusnya. Nah, pada bagian lain ini tangkai, ya. Nah, di antara tangkai dan bunga itu ada rudimen, rudimen.
Nah, di sini terdapat 2 sel ludicula. Di dasar ini terdapat 2 sel ludicula. Fungsi ludicula ini adalah untuk membuka menutupnya lemma dan palea. Prinsip kerjanya, 2 sel ludicula ini mampu menyerap air sehingga dia menggembung keduanya. Karena menggembung, membengkak, maka lemma dan palea membuka. Pada saat lemma dan palea membuka, maka ada kesempatan terjadi polinasi organ-organ yang ada di dalam ini dengan bantuan sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Jika sudah terjadi polinasi, maka di dalam embrio, di sini, di dalam bakal buah ini terjadi proses biokimia yang pesat sehingga memerlukan air. Karena memerlukan air, maka air yang tadi terdapat di 2 sel ludicula ini diserap ke sini semua sehingga ludicula ini menjadi kempes kadar airnya. Karena kempes, maka lemma dan palea menjadi menutup lagi gerakannya, saling bertemu lagi, menutup. Itulah prinsip kerja bagaimana 2 sel ludicula ini membuka dan menutup lemma dan palea. Ya. Nah, proses membuka dan menutupnya itu diperlukan bisa sampai sekitar 1 minggu ya. Di sini ditulisnya 5 sampai 10 hari. Nah, gambar ini mengilustrasikan bagaimana proses terjadinya pembuahan. Jadi di sini polen ya jatuh, ditangkap oleh kepala putih. Yang kemudian ini gambar yang diperbesar, polennya ditangkap oleh rambut-rambut dari kepala putih. Dan ini berikutnya adalah proses pembuahan. Ada 2 step, 2 tahap. Tahap pertama itu membuahi embrionya, tahap kedua itu membuahi cadangan makanannya, maka disebut pembuahan ganda. Ya. Nah, ini proses berkecambahnya polen setelah ditangkap dari sini, ini ya berkecambah. Cepet-cepetan siapa dulu yang bisa mencapai embrio, kemudian yang kedua siapa yang bisa mencapai cadangan makanan. Ya, seperti itu kira-kira mekanisme terjadinya polinasi pada tanaman padi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sebuah gabah atau benih padi. Anda perhatikan bahwa di dalam setiap butir gabah itu sudah terdapat lembaga dan terdapat cadangan makanan ya. Ini bagian lembaganya. Kemudian ini yang sebagian besar ini adalah cadangan makanannya. Anda perhatikan posisi dari lembaga ini berada pada bagian gabah yang lebar, yaitu pada palea, bukan pada bagian yang gabah yang sempit atau lemma. Itu selalu ya. Ini ilustrasi, sedangkan ini gambar real dari pencitraan satu butir padi untuk menunjukkan posisi dari embrio dan cadangan makanan padi. Ini endosperm cadangan makanan padi ini.